Udah ini kan udah share screen ya. Jadi kita udah masuk sebetulnya ke transformasi geometri 2 pekan lalu karena pekan sebelumnya tidak ada pertemuan. Nah, di sini transformasi geometri ini dia perubahan bentuk geometri. Geometri ini yang mempelajari bangun atau bentuk benda ya di matematika disebutnya geometri. Nah, translasi ini pergeseran, refleksi ini pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi itu perkalian. Jadi bisa ukurannya menjadi besar atau kecil. Nah, di sini yang jadi apa ya? Yang jadi fokus utamanya sebetulnya kita harus sering latihan soal karena di sini banyak rumusnya. Ya, jadi di sini tuh banyak sekali rumusnya, jadi harus sering-sering latihan soal dari buku atau dari mana gitu ya. Nah, ini translasi itu contohnya tuh waktu kemarin pergeseran. Nah, seperti ini rumusnya kalau masih lupa. Kok masih lupa sih? Bukan masih ingat ya, kali aja 2 minggu gitu kan. Translasi adalah pemindahan setiap titik satu bidang dengan jarak tertentu. Jadi misalnya di sini X, Y ditranslasikan A, B, maka X-nya ditambahkan A itu titik di sumbu X yang baru. Sekarang Y tambah B itu di sumbu Y yang baru. Nah, kemudian contohnya ini misalnya min 3, awalnya min 3,2, kemudian ditranslasikan 3,4, berarti 3 ditambah min 3 itu jadi 0, 4 tambah 2, 6. Nah, jadi di sini di 0,6. Nah, 0,6 tuh di titik ini. Itu titik yang sekarang. Kalau nggak salah ada di bawah. Nah, ini kok hilang sih ininya. Saya taruh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di contoh yang lain juga udah, tapi kita kan review ya. Nah, ini kita udah mengerjakan soal sebelumnya. Kalau masih lupa. Nah, ini juga udah. Nah, kemudian kita masuk ke pencerminan. Pencerminan ini proses mencerminkan setiap titik pada bangun ya, setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik atau garis. Nah, kebetulan di sini ada gambar mungkin Taj Mahal ya, mungkin ya di sini. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X, jadi bayangannya di bawah. Nah, macam-macam pencerminan ini ada terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, ini ada nggak contohnya? Oh iya ada ya. Oke, terhadap sumbu X, tadinya X, Y, sekarang jadi X, min Y. Tadinya 3,4, sekarang jadi 3, min 4. Kalau terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu X, dia bayangannya ada di bawah. Tadinya di atas, dia jadi di bawah. Tadinya di bawah, jadi di atas gitu ya. Makanya nilai Y-nya tadinya plus jadi minus, tadinya min jadi plus. Seperti itu. Nah, kalau terhadap sumbu Y, kiri kanan. Karena sumbu Y kan di sini. Ya, maka yang berubah nilai X-nya. Tadinya positif, jadi negatif. Atau sebaliknya. Tadinya negatif, jadi positif. Seperti itu. Nah, kemudian terhadap sumbu Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berapa sih? Berarti kalau X-nya 1, Y-nya ikut 1. Karena kan Y sama dengan X. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya min 2, X-nya min 3, min 3. Nah, jadilah ini cerminnya gitu ya. Ini cerminnya. Nah, ini cerminnya. Nah, misalnya titiknya di sini. Ini bergeser nggak sih? Kok agak-agak sepertinya ini agak kegeser. Oh ya udah nggak apa lah ya. Titiknya di sini. Nah, maka bayangannya misalnya jadi di sini. Ya. Tadinya X, Y, sekarang jadi Y, X. Plus minusnya sama, nggak berubah. Tapi tinggal dibalik X, Y, nanti hasilnya Y, X. Tadinya 3,4 jadi 4,3. Nah, sekarang refleksi terhadap Y sama dengan min X. Ya, kalau X-nya 1, Y-nya min 1, X-nya 2, Y-nya min 2, X-nya min 2, Y-nya 2. Nah, dia seperti ini, miringnya ke kiri sekarang. Kalau ini contohnya, kalau X, Y jadinya min Y, min X. Udah dibalik, X, Y-nya kemudian jadi min Y, min X. Oke, saya WA ibunya Hana dulu deh.
Baru mau di WA. Halo, Assalamualaikum. Hana. Oke ya, dari laptop ya. Oke, kita lanjutkan reviewnya gitu ya. Nah, kalau dia Y min X, berarti nanti X, Y-nya jadi min Y min X. Nah, refleksi itu ada banyak ya kemarin. Oh, ini macam-macam. Oh, ini kita latihan soal ya. Kalau min 2,1 Y sama dengan X, jadi nanti tinggal dibalik. Nah, terhadap X, Y sama dengan X yang ini. Jadi nanti tinggal dibalik aja. Ini terhadap sumbu X juga sama contoh soalnya. Oh, ini kemarin juga kita udah contoh soalnya ya. Oke. Nah, kemarin baru sampai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Hana di sekolah sampai mana materinya sekarang? Bisa di WA? Atau masih belum sampai mana-mana? Atau sama sampai sini? Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang belum 5, 6, 7. Oh, sama sampai sini. Oke, mudah-mudahan hari ini selesai. Jadi bisa cepat latihan soal. Ya, intinya di bab ini tuh bener-bener harus latihan soal terus supaya nanti jadi jago ya, kayak ayam jago. Nah, ini yang kelima, refleksi X sama dengan H. Garis X sama dengan H. Maksudnya gimana? Oh, kita ambil dulu ininya ya. Ini kan kemarin kita ngambil. Nah, misalnya ini X. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Misalnya terhadap X sama dengan 3 misalnya di sini. Ya, jadi cerminnya yaitu X sama dengan 3. Nah, maka kita bikin cermin di X sama dengan 3. Jangan ini deh, kuning ya. Biar lucu. Nah, di sini. Misalnya, tadinya dia di 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya di 2,4 tadinya. 1,4 deh di sini ya. 1,4. Nah, maka dia ada di mana sekarang? Ya, namanya cermin pasti jarak ke bayangannya sama. Oh, pasti dia di sini sekarang. Ini 2, tingginya sama. Jadi 3, 4, 5. Nah, di 5. Jadi ini 5,4. Ya. Jadi ini di 5,4. Oke. Nah, kalau kita bingung, maksudnya kita bikin gambar kan bingung, maka kita hafalin aja. Jadi kalau X, Y terhadap X sama dengan H, maka tinggal rumusnya 2H min X, Y. Contohnya tadi awalnya misalnya tadi 1,4. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3 ya. Nah, maka di sini tinggal 2H. 2H. H-nya berapa? X sama dengan H. X sama dengan 3. Berarti ini nilai H-nya. Ya, ini nilai H-nya nih. 2H, 2 kali 3, kurangin X-nya tadi 2. X-nya 3. X-nya 1, maaf. Ya, kan tadi 1,4. X-nya 1, Y. Y-nya tadi 4. Nah, gitu. Jadi 2H, 2 dikali H itu cerminnya di 3. Min X tadi 1,4 awalnya, berarti X-nya 1. Y-nya 4. Nah, jadi P-aksennya berapa? 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Berarti 5,4. Oke. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada?
Nggak ada yang ditanyakan? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Itu tadi tentang pencerminan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H ya. Kita lihat dulu misalnya. Oke, nggak ada, berarti harus saya bikin. Coba semuanya, misalnya saya punya X sebelum dicerminkan, misalnya dia min 2, min 4. Dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, sekarang jadi berapa? Gitu ya. Ini rumusnya. Ini saya taruh. Oke, waktunya 1 menit. Nggak usah lama-lama ya. Ini mah cuma satu soal, waktunya 1 menit. Yang udah bilang. Udah belum? Udah. Oke, siapa tuh yang udah? Ada ya udah. Yang lain, udah belum? Oke, 6 detik lagi. Oke. Hadaya berapa? 6, min 4. Itu hadaya. Yang lain? Siapa yang udah? Harusnya udah semua. Halo? Karima? Hadaya, Karima, Mahesara, Rahmi, Hana. Rahmi udah? Nggak apa-apa, berapa Rahmi? Ih, bohong ini mah nih. Berapa? Siapa yang udah? Karima berapa Karima? 6, min 4. Oke. Yang lain? Mahesara WA, Hana WA. Harus jawab. 6, min 4. Oke. Yang lain? Rahmi berapa Rahmi? Hana WA. Rahmi berapa? Saya hitung sampai 10. Kalau nggak dijawab, nggak apa-apa juga sih. 6, min 4 juga. Yakin Rahmi? Hana udah? Oke ya. Sudah ya semuanya nih. Coba ya. 2 dikali H. Ini rumusnya ya. Min X. 2 kali H min X, Y. Berarti 2 kali berapa? H-nya berapa? 2. Dikurangin? Min 2 gitu ya. Dikurang min 2. Koma Y. Y-nya min 4.
Berarti 4 dikurangin min 2, min 4. 4 kurangin min 2 jadi plus gitu kan. Oke, betul semuanya. Oke, nggak ada yang tanyain ya. Betul semuanya ya. Saya hanya memastikan aja, takut ada yang ke skip. Nah, sekarang kita lihat refleksi Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda rumusnya. Bedanya Y-nya gitu ya. Kalau tadi kan X-nya. Kalau sekarang Y-nya. Ya, ini sama sebetulnya. Ya, kurang di tengah. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Misalnya sekarang Y-nya 1, 2, 3. Nggak boleh jauh-jauh ya. Kok nggak boleh jauh-jauh? Iya, nanti kangen. Oh, enggak ya. Nanti nggak cukup. Misalnya di 1 aja lah di sini ya. Nah, ini Y-nya sama dengan 1 misalnya. Tadinya titiknya di sini deh. Tuh, jangan 3,3 deh, 4 deh. Nah, ini 4. Jadi ini titiknya 4,3. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Otomatis 1, 2. 2 nih, berarti 1, 2. Nah, otomatis dia berada di sini. Berarti 4,1. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita punya P 4,3, di mana di sini dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, maka hasil pencerminannya tinggal 4,2 K dikali 1 dikurangin 3. Karena Y-nya 3. Berarti 4,2 kali 1, 2. 2 min 3 min 1. Nah, kok ini 4,1? 4, min 1. Ini kan min 1. Oke, ada yang tanyain nggak sampai sini? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada coba kita latihan lagi. Ya, sekarang, saya copy dulu deh ini. Takutnya ada yang masih lupa. Sekarang misalnya P-nya 6, min 3. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2. Nah, berapakah pencerminannya? Ini Y sama dengan min 2 ya. Oke, waktunya 1 menit. Siapa tuh? Karima sudah. Siapa lagi yang sudah? Hadaya sudah. Siapa yang sudah? Udah habis waktunya. Mahesara udah? Mahesara sudah? Rahmi sudah? Rahmi sudah. Hana sudah? Hana sudah?
WA coba. Di WA. Sama Mahesara juga. Sambil nunggu. Berapa Karimah? 6,-1. Ada ya? 6,-1. Rahmi? Sama. Berapa? 6,-1. Terus Hana juga sama. 6,-1. Oke, Maesara juga sama. Kayak apa? Ini mah gampang. Kenapa bisa gampang? Karena cuman satu Y sama dengan K satu soal gitu ya. Nah, itu yang bikin gampang. Tapi nanti ketika ulangan itu digabung. Ya. Ketika ulangan nanti digabung. Makanya nanti agak susahnya tuh ini pakai rumus yang mana gitu ya. Nah, itu yang bikin sulitnya ya. Begitu sulit. Pak jangan nyumpahin dong. Enggak, saya nggak nyumpahin. Ini direkam ya. Kalau saya nyanyi kedengeran sama ini produser. Nggak apa-apa juga sih. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi ya. Nomor 7. Refleksi nomor 7. Di sini dia terhadap 0,0. Tahu ya, titik 0,0 ya. Jadi kalau ini misalnya sumbunya. Nah, gini. Berarti ya 0,0 dia di sini. Jadi gimana Pak? Itu dia, gimana dong nasib kita? Enggak gimana-gimana sih. 0,0 misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4,2. Berarti dia, nah lebih kurang di sini. Nah ini bisa nih ya, kita pakai cara gini bisa juga. Yang penting jangan sama, tua gapat. Nah berarti sini sama nih. Tu 2, ini min 1, min 2, min 3, ini min 4, ini min 2. Nah jadi ini min 4, min 2. Nah jadi ini rumusnya. Ya. Kalau dicerminkan terhadap titik pusatnya. Gampang ya, ini gak usah latihan soal dah. Ini mah kenapa orang kasih min doang? Kasih min delu, oh enggak ya. Kasih min, dikasih nilai minus di depannya, oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sifat selanjutnya. Tadi refleksi ya? Oke, sifat refleksi. Apa sifatnya? Sifat refleksi, bayangan hasil pencerminan sama dengan benda, tapi terbalik, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Bangun objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk, ya. Jadi bentuknya sama, ukuran sama, ya seperti kita bercermin aja di depan kaca. Jarak antara benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, itu sifat dari pencerminan. Oke, sekarang yang ketiga ada namanya rotasi. Rotasi ini dia perputaran ya, proses memutar bangun geometri terhadap titik tertentu. Ya, bisa dimanapun titiknya. Nah, titik itu nanti dianggap sebagai titik pusat. Nah, di sini selain ada titik pusatnya juga dengan arah. Arahnya ada berapa kira-kira kalau rotasi? Nah, ada searah jarum jam sampai 360 dan berlawanan jarum jam sampai 360. Bisa nggak lebih? Bisa, cuman itu hanya mengulang aja gitu ya. Nah, ini macam-macam rotasi.
Ya, ini macam-macam rotasi. Mana tadi? Rotasi rotasi titik A X, Y terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, atau min. Nah, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh gitu ya. Ini saya ambil dulu. Masih ingat ini? Ini 0 derajat. Ini berapa derajat? 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Ini berapa? 360 derajat. Ya. Nah, ini rotasi dia derajat seperti ini. Rotasi X, Y terhadap 0,0 dia nilainya yang pertama dulu ya. Nah, ini ya. Jadi dia akan min Y, X. Ya. Kalau dia 90 derajat, 90 derajat tahu ya. Berarti kalau 90 derajat ini misal. Biar gampang, ini biar gampang simetris ya. Biar gampang simetris. Ini 2, ini 2, berarti 2,2. Nah, ketika kita putar 90 derajat, bisa nggak ya tapi ya? Bunga terakhir. Apa lagi azan? Oh iya benar. Nih ya, saya ini. Ntar titik putarnya tadi 0,0. Ini 2, ini 2. Ini jangan salah. Ini kan 2,2 ya, tuh 2, tuh 2. Lah iya ya, 2,2 mau berarti dari sini 2 ke bawah juga 2. Berarti dia di sini ya. Oke, ini ceritanya 0,0-nya kita putar 90 derajat. Ada kelihatan nggak derajatnya di layar? Nah, di sini 90 derajat. Jadi titiknya sekarang jadi di sini. Jadi berapa tuh? Jadi titiknya min 2,2. Betul nggak? Ya, tapi 2 ya. Jangan. Kok apa galau? Iya, itu duanya nggak kelihatan di baliknya ya. Ntar, kalau gitu jangan 2,2. Titiknya misalnya 2,3. Tuh 2,3. Di sini. Ini 3. Ini berarti 2,3. Nah, dia diputar. Ini 2, ini 3. Supaya sama. Nah, terus ini, titik ini kita putar 90 derajat. Nah, di sini ya. Di sini 90 derajat. Tuh agak, berarti ini min 3. Tuh 2, berarti ini 2. Nah, sekarang tadinya 2,3. Sekarang jadi berapa? Sekarang min 3,2. Nah, makanya tinggal dibalik. Dibalik tapi Y-nya dikasih minus. Nah, itu diputar 90 derajat. Atau sama aja. Ini kan searah jarum jam 90 derajat. Nah, atau diputar min 270. Min itu artinya dia berlawanan arah sebesar 270. Nah, dia ke sini. Ya. Kok Pak ini tetap 90? Iya, ini begitu ya. Tapi min tuh artinya diputarnya berlawanan dari sini sampai tadi segini. Nah, ini artinya 270. Jadi supaya gampang, ini supaya gampang. Misalnya diputar min 270, kan bingung. Udah aja 360 dikurangin 270. Oh, dia sama aja dengan 90. Ya, jadi hafalinnya gitu.
Tapi kalau mau ngapalin boleh 90 sama min 270 boleh. Intinya kalau 360 dikurangin 90 ya 270 gitu ya. Kalau 360 dikurangin 270 90. Jadi itu rumusnya sama antara plus 90 sama min 270. Rumusnya kalau tadinya x, y sekarang jadi min y, x. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sekarang kita coba latihan soal lagi. Ini nggak usah di waktu ya, karena kan gampang seharusnya. Oke, jadi berapa? Siapa yang mau jawab? 1, 2, 3. Berapa Hadaya? Min 4,2. Tadinya ini apa? Y-nya ke depan jadi min. X-nya berubah tanda atau enggak? Enggak. Ya, berarti harusnya di sini min 2. Oke, bingung nggak ada ya? Yang lain bingung nggak? Oh, Bapak gitu ya. Iya, makanya kata saya harus sering latihan di sini mah. Sering latihan bisa 100. Oh iya. Ya udah nantilah ya kita bahasnya. Jadi di sini yang berubah tanda hanya si Y-nya di depan dan berubah. Kalau X-nya pindah ke belakang tidak berubah tanda. Nah, itu baru satu. Sekarang kita lihat yang lain. Yang lain rotasi. Tadi yang saya ambil yang mana ya? Oh iya. Yang saya ambil tadi yang plus 90, sekarang min 90. Nah, kalau min 90 dia kebalikan. Ya, kalau tadinya x, y, sekarang jadi ke depan y-nya, tapi x-nya yang jadi minus. Ya, jadi di sini yang jadi minus nilai x-nya. Ya, miring lagi. Nah, misal seperti ini ya. Misal dan penonton. 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini 1, 2, 3. Di 2,3 lagi aja. Tapi kali ini diputar plus 270. Diputar plus 270. Atau min 90. Nah, ini kita putar. 270 ya? Plus 270. Mana tadi? Ini kan begini. Ini 90. Kok dia berubah pemirsa? Oh, gini kali ya. Oh iya, dia nggak bisa ya. Oh iya bener. Nah, ini 277 lah ya. Dikit. Artinya dia di sini nih 270. Dia nggak bisa pemirsa ya. Ya juga ini. Nah ini. Ini jadi berapa nih? Jadi min 2,3. Ya. Tadinya 2,3. Sekarang jadi 3,2. Tadinya 2,3, sekarang 3,2. Nah, jadi tadinya X, Y, sekarang jadi Y min X. Y-nya 3, pindah ke depan tidak berubah plus minusnya. X-nya 2, pindah ke belakang jadi berubah minusnya. Oke, ada yang tanyain nggak sampai sini? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita coba. Kita coba misalnya min 3,4. Jadi berapa nih? Jangan hadaya lagi. Siapa yang mau jawab? Sebelum saya tunjuk. Karima? Jadi berapa?
Nggak usah dihitung, dilihatin aja. Berapa kali, Mak? X, Y, jadi Y-nya ke depan, X-nya ke belakang, kasih min. Nah, Y-nya tetap positif, pindah ke depan. Jadi di sini 4. Tadinya X-nya di depan, jadi ke belakang, tapi jadi min. Nah, jadinya 3. Bingung nggak, Karima? Yang lain bingung nggak? Oke, Hana jawab bagus ya. Nah, gitu ya, jawab. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Lebih baik salah ketika latihan dibandingkan salah ketika ujian. Itu pencerminan terhadap sumbu min 90, 270. Nah, kedua terakhir kalau nggak salah ini rotasinya. Nah, bagaimana kalau terhadap 180? Nah, ini gampang, tinggal dibalik. Tinggal kasih minus X, Y jadi min X, min Y gitu ya. Jadi kalau Nah, kalau ini gampang ya. 180. Ini kita ambil segini, misalnya mudah-mudahan kali ini bisa. 3,2. Nah, di sini. Terus 180, berarti dia tinggal dibalik. Swing. Mana sih 180-nya? Ternyata nggak bisa juga di sini. Bunga terakhir. Oke ya, karena nggak bisa. Nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak bisa dia. Nah, nanti dia ada di min 2, min 3. Nah, di sinilah ya. Gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap X, Y. Dirotasikan 180 derajat. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, seperti biasa kita rehat sholat isya 15 menit, berarti 26 lah ya. Kita kembali lagi.
Oh, bahkan tadi di sini sih. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai mana tadi? Nah, ini kalau dia 180 ya, plus atau minus dia jadi min X, min Y. Nah, di rotasi terakhir di apa titiknya. Nah, ini ya. Titik pusatnya bukan di 0,0. Titik pusatnya bukan di 0,0. Tapi dia di A, B. Ya, tapi dia di A, B. Contoh ya. Nah, ini misalnya titik rotasinya di sini misalnya. Ini 2, ini 1. Ini 2, berarti ini titik rotasinya di 1,2. Nah, titik yang mau dirotasikan, ini titik pusatnya 1,2, misal titik yang mau dirotasikan misal di sini. Ya, di sini berapa nih? 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5,2. 90 derajat. Nah, artinya dia 90 set, nanti dia akan di mana? 2, 3, 4, berarti 2, 3, 4. Nah, harusnya dia ada di sini. Ya, kalau dirotasikan 90 derajat. Harusnya ya, kita cek nanti. Ini jadi berapa? 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya jadi 1,6. Harusnya ya. Ini pusatnya, ini A-nya, ini A aksennya. Oke, bagaimana rumusnya? Nah, ini ada rumusnya. A aksen sama dengan si sumbu X-nya jadi min Y plus A plus B. Ya, itu jadi seperti itu. Coba kita kita hitung. Tadinya dia 5,2. Sekarang jadi X-nya aja min Y. Berarti jadi min 2 ditambah A. A-nya itu tadi 1. Ya, A itu berarti sumbu X di pusatnya. 1 ditambah 2. Koma. Di Y-nya X. X-nya itu tadi 5. Dikurangin A. A-nya itu tadi 1. Ditambah B. B-nya itu 2. Min 2. Tambah 2 habis. Tambah 1. 1. 5. Kurangin 1. 4. Tambah 2. 6. Nah. Jadi 1,6.
Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita latihan lagi. Misalnya, P-nya misalnya min 2,4. Awalnya misalnya 2,-1. Nah, sekarang berapa aksennya? Kok web sih? Oke, waktunya 1 menit 30 deh. 1 menit ya, boleh 30. Yang udah bilang. Tiga puluh detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ada yang udah jawab? Siapa yang udah jawab? Silakan. Kami udah? Kami? Belum masih ngitung. Oke, saya tunggu deh. Pokoknya ada yang udah kasih tahu. Siapa yang sudah? Hadaya. Hadaya berapa hadaya? Hadaya 1,8. Yang lain? Yang lain? Udah belum? Karima? Maesara? Hana? Udah? Udah? Apa belum? Apa belum? Apa udah? Udah apa belum? Hadaya? Hadaya. Karima maksudnya? Udah? Belum? Hana? Masih ragu. Oke. Hana sudah?
min 3, min 5. Rahmi berapa? Min 3, min 5. Maesara. Berapa Maesara? Ini masih ragu. Ambil aja 1,8 sama 1,7 antara itu. Tinggal siapa nih? Karima. Udah belum? Karima udah? Belum? Bingung. Oke ya, kita lihat. Di sini berarti pusatnya, berarti ini A-nya, ini B-nya ya. Jadi A-nya min 2 dan B-nya adalah 4. Nah, sekarang A aksennya jadinya min Y. Min Y-nya berapa? Min 1. Min 1. Ditambah A, A-nya min 2. Ditambah B, B-nya 4. Gitu. Koma Y, X, X-nya di sini berarti 2. Dikurangin A, A-nya berarti min 2. Ditambah B, B-nya berarti 4. Min 1 jadi positif 1. Min 2 plus 4. Ya kan? Min 1 plus 2,4. Di sini 2 plus 2 plus 4. Loh, ini kok jawabannya nggak ada yang ini ya? Ini 3,8 ya? Iya nggak sih? Apa saya yang salah? Coba ya. Min Y. Y-nya kan min 1. Min 1 jadi 1. A-nya min 2. B-nya 4. 1 min 2, 3. Oke. X-nya? X-nya 2. Dikurangin A. A-nya min 2. Oke. Bingung gak nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mana nih? Yang X apa Y? Ini. Nah, di sini ada min. Artinya kalau Y-nya tadinya min, ya ada min lagi jadi plus gitu. Kurang min di depan. Oke, ya benar ya. Kalau min dia jadi 1,8. Ya pokoknya ngikuti formatnya inilah. Oke, satu lagi deh karena nggak ada yang betul ya. Oh gitu sih Pak? Iya nggak ada yang betul kan? Satu lagi nggak ada yang betul. Dua menit deh. Saya kasih. Pusatnya misalnya 2,6. A-nya misalnya 1,3. Oke. Aksennya berapa? Kok ini udah jalan aja sih? Tuh. Anggaplah segitu udah ya.
30 detik. Siapa yang sudah? Karima. Karima berapa Karima? Min 1, min 6. Hadaya berapa? Min 1, min 6. Oke. Maya Sarah atau siapa yang WA nih? Maya Sarah min 1, min 9. Oke. Siapa? Rahmi, Hana? Bagaimana? Rahmi, Hana? Rahmi berapa? Min 1, min 7. Wah, semakin bervariasi ya. Tinggal Hana. Hana min 1, min 7. Oke. Mari kita skip. Loh, kok di skip aja jangan, Pak? Oh iya ya. Ya. Berarti A-nya 2, berarti B-nya min 6, berarti X-nya 1, berarti Y-nya min 3. Tinggal kita masukkan ke sini, Y-nya kan min 3, ini udah ada min. Berarti kita cari aksennya ya. Berarti min Y apa? Y-nya min 3. Tambah 2, tambah min 6. Oke, kenapa min 6? Karena B-nya min 6. Min 3 tambah min 3 tambah 2 min 6. Jadi min 1. Wih, betul semua. Kok ya aksen? Ini maksudnya X. Ya, X aksennya betul semua. Tinggal ya aksen. X-nya di sini 1. Min A-nya 2. Plus B-nya min 6. 1 min 2 berapa? Min 1 plus sama min jadi min 6 jadinya berapa? Min 7. Oke, ada yang tanyain gak nih? Nggak ada. Nggak ada. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Itu semua rotasi kita sudah. Pertama kita ada apa namanya translasi sudah. Rotasi itu apa lagi? Pencerminan sudah. Rotasi sudah. Ya. Udah semua nih. Tinggal terakhir kayaknya dilatasi. Coba ya. Oh, sifatnya dulu ya. Lupa saya ada sifatnya. Sifatnya. Nah, arah rotasi kalau dia berlawanan arah jarum jam itu bernilai positif. Kalau dia searah jarum jam, dia bernilai negatif. Sifat-sifat rotasi, bangun yang diputar rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Jadi dia hanya berputar saja. Bangun yang diputar mengalami perubahan posisi ya pasti ya. Posisinya berubah. Oke, ini nggak usah tadi udah. Contohnya. Nah, sekarang terakhir kalau nggak salah ada dilatasi. Dilatasi ini perubahan ukuran. Ya, ukurannya bisa besar, bisa kecil, tapi bentuknya tidak berubah. Kalau segitiga sama kaki, ya sama kaki gitu ya. Nah, ini contohnya perbesaran titik dengan skala K. X, Y terhadap skala K, ya tinggal dikaliin aja. Emang boleh segampang itu? Boleh. Yang ini mah gampang ya, yang ini mah. Berarti misalnya awalnya 2,3 terhadap 4. .
apa nih dia nulisnya 0,04 gitu ya. Ini kali ya. Nah, maka P aksennya tinggal P aksennya tinggal ya 8 sama 12 ya. Jadi lebih besar aja. Lebih jauh di sini. Nah, tapi bagaimana kalau bukan terhadap titik 0,0? Perbesaran titik A, B dengan skala K, terus perbesaran pada titik A, B dengan skala K, tapi dia jadi titiknya itu pusatnya ya A, B. Awalnya kan X, Y. Nah, tapi pusatnya kalau yang tadi kan 0,0 nih di sini ya. Nah, sekarang perbesarannya itu terhadap titik A, B. Ini kita ini aja lah. Kita contohkan misalnya P-nya 2,3 dilatasi pusatnya misalnya 1,4, perbesarannya misalnya jangan 2 lagi ya. Angka yang berarti ini jangan ya nggak apa-apa sih. 5 lah ya. Nah, jadi sekarang A tambah, oke, kita lihat dulu. A-nya 1, B-nya 5, X-nya 2, Y-nya 3. Berarti A tambah, 1 ditambah, K-nya 5, X-nya 2, A-nya 1. Koma, B-nya tadi 5, Y-nya 3, dikurangin B ditambah, mana tadi B-nya? Oh ini, B ditambah, B-nya berapa? Salah kan? Bunga terakhir. Salah saya, ini ada yang kelewat. Ojan, bentar ya. B-nya harusnya berapa? 4. K-nya 5. Kita balik lagi. A-nya 1 ditambah K-nya 5. X-nya 2. A-nya 1. Nah, ini yang X saja. Di sebelahnya aja kali ya. Berarti 1, 2 kurangin 1, 1. Nah, berarti jadinya 6 X-nya. Y-nya B, B-nya tadi 4, ditambah K, K-nya itu 5, dalam kurung, Y-nya 3, dikurangin B, B-nya 4. Tiga kurangi 4 min 1 kali 5 min 5 tambah 4 berarti min 1. Oh, berarti P aksennya 6, min 1. Oke, ada yang ditanyain gak nih? Nggak ada. Oke, sekarang saatnya latihan soal. Misalnya P-nya min 2,3 terhadap misalnya dilatasikan 1, min 2 1, min 4 5. Berapakah P aksennya? Waktunya 2 menit.
1 menit lagi. Dua puluh. Sepuluh. Oke. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Belum semuanya ini? Halo? Hadaya, Karima? Hadaya udah? Hadaya berapa? Min 14, positif. Karima? Belum? Siapa lagi? Hana? Hana udah? Rami udah belum? Maesara udah? Sedikit lagi. Eh, 31 ya? Tadi Hana bener nggak ini Hana? 31-nya positif, Pak. Oh iya bener. Karima udah? Karima? Oke, semuanya udah ya. Nah, ini dilatasi, intinya harus teliti. Sifat-sifat dilatasi seperti apa? Sifat-sifat dilatasi mengubah ukuran, diperbesar kecil. Kalau K-nya lebih dari 1, maka diperbesar. Kalau K-nya sama dengan 1, maka tidak mengalami perubahan. Kalau K-nya antara 1 dan 0, berarti minus, diperkecil. Jika antara min 1 sampai 0, maka bangunan diperkecil dan arahnya berlawanan. Jika K-nya kurang dari 1, maka diperbesar tapi arahnya berlawanan gitu ya. Oke. Kalau nggak salah cuma segitu saja transformasi geometri. Selanjutnya kita coba latihan soal. Nomor 9. Diketahui panjang ABCD koordinatnya min 3, min 2, 5, min 2. 5, 4, min 3,4. Jika P adalah titik tengah diagonalnya, maka bayangan titik P oleh pencerminan sumbu X. Nah, kita harus tahu dulu nih, sumbu X itu apa gitu ya. Pencerminan ya. Nah, ini mana? Nah, ini nih. Jadi kita harus tahu dulu
terhadap sumbu X itu yang mana sih? Nah, ini. Terhadap sumbu X berarti yang pertama ya. Berarti dia hanya Y-nya jadi negatif. Oke. Y-nya jadi negatif. Nah, di sini ada, jika P adalah titik tengah diagonal BD, maka bayangan titik P ada di mana? Kebayang soalnya? Mau nggak mau ini digambar nih. Oke. Coba kita, enggak deh, enggak saya deh sendiri deh. Waktunya 3 menit ya. Digambar, insya Allah ketemu nih kalau digambar. Gambarnya nggak usah bagus kok. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Lima detik lagi. Oke. Ada yang sudah menjawab? Siapa yang sudah? Atau bingung? Ada yang sudah? Atau bingung? Atau mau bingung? Atau mau dibahas? Dibahas. Bunga tersenyum. Oke, kita perhatikan baik-baik pemirsa. Udah digambar belum pertanyaan saya nih? Udah digambar belum? Karena kalau nggak digambar, begitu sulit ya. Sulit kayaknya kalau nggak digambar. Nah, ini kita ambil aja nih. Nggak ada nih yang udah jawab.
Kali aja ada kan? Coba dipindahin, iya juga ya. Oke. Persegi panjang, ingat ya, ini persegi panjang, otomatis ya kita pasti punya persegi panjang. Min 3, min 2, min 1, min 2, min 3, min 2, min 1, min 2. Nah, di sini min 2. Ini garis A, titik A. B-nya 5,2. Tua gapat ma. Tua, berarti 5, min 2. Ini titik B-nya. Kemudian C-nya 5,4. 5,4 titik C. Otomatis dia di sini lah ya. Titik D-nya kan min 3, nah ini. Bingung nggak dengan gambar titik-titiknya? Ada yang sudah gambar? Sudah. Sudah. Nah, gini kan? Jika P adalah titik tengah diagonal BD, mana BD? D-nya mana tadi? Ini ya, 3,4 ya. Nah, ada titik diagonal BD. Sah. Titik tengah BD. Nah, gimana nyari titik tengahnya? BD nih. A ke B berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kan? Ya. Atau bisa juga cara mencarinya A ke B berarti B kurangin A. B-nya kan X-nya 5. Kurangin min 3. Oh, berarti dia 8. Tengah-tengah 8 berapa? Berapa tengah-tengahnya? 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Tengah-tengahnya nih. Di 1. Kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, tengah-tengahnya di 1. Oke. Di 1. Nah, sekarang itu baru sumbu X. Sumbu Y-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tengah-tengahnya kan 3. Atau nyari 6-nya boleh juga. Berapa tuh? 4 dikurangin min 2. Jadinya 6. Nah, jadi 6 nih. 6 tengah-tengah 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini kan 3. Di sini Y-nya 1. Ya. X-nya 1 juga. Oh, berarti di sinilah tengah-tengahnya. 1,1 inilah bayangan jika titik P adalah titik tengah. Oh, berarti ini titik P-nya di 1,1. Oke, sampai sini ada yang bertanya enggak? Bahwa titik P-nya di 1,1. Oke, ada yang sudah jawab. Nah, X, Y, terhadap sumbu X. X itu X, min Y. Ya, kalau X itu tadi jadinya X, min Y. P-nya berapa? P-nya itu di sini 1,1. Berarti P aksennya ya tinggal X, min Y. Tinggal 1, terus Y-nya dikasih min. Oke, jadi sekarang di mana? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu yang ini nih, yang hijau deh. Saya kasih yang hijau. Nah, ini bayangannya di mana sekarang? Bayangannya ada di sini. Kan ini cerminnya, ini bendanya. Berarti bayangan di sini min 1. Jadi ini bayangannya 1, min 1.
Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Saya masih bingung. Oke. Ada lagi yang masih bingung nggak? Nggak ada. Ada satu yang betul. Hana betul ya. Oke, ada yang mau tanyain nggak nih soal nomor 9? Ya, intinya kita harus mencari jarak A ke B berapa sih itu di sumbu X tengah-tengahnya. Kalau A ke B 8, tengah-tengahnya 4. 4 dari A, 4 dari B. Ternyata dia di koordinat 1. Tengah-tengah antara A dan D jaraknya kan 6, tengah-tengah 3. Berarti dari atas 3, dari bawah 3. Oh, ternyata dia di 1 juga. Jadi titik P itu tengah-tengah antara diagonal B dan D itu 1,1. Pencerminan X ya tinggal X, min Y. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Sebelas tentang pencerminan. Mana tadi ya? Diputar berlawanan jarum jam. Jadi berapa nih? Langsung aja. Berapa? Hadaya, Karima, Mahesara, Hana, Rahmi. Berapa? Kan tinggal dimasukin. Kalau min 3,6 diputar berlawanan, berlawanan berarti ke sana ya, 90 derajat, positif berarti dia. Nah, berapa? Min 6, min 3. Oke, ada yang tanyain nggak nih? Ya, karena kan ini X, Y-nya. Jadi min Y berarti min 6, X berarti min 3. Oke, lanjut ya. Kita ke dilatasi dulu deh. Masa di rumus dilatasi? Oke, ini rumusnya. Coba silakan dikerjakan 2 menit. Tapi kalau udah boleh langsung ya, supaya cepat. Oke. Ada yang udah belum? Jangan nunggu waktu habis. Kalau udah, bagus. Empat 40 detikan lagi.
20. Siapa yang udah? Rahmi udah? Oke. Yang lain udah? Ada ya udah. Karima, Maesara, Hana. Maesara udah. Tulis Maesara jawabannya. Oke. Yang lain siap-siap saya tanya. Berapa Rahmi? 6,10. Hadaya? Sama. Karima? 6,10 juga. Maesara juga. Hana bisa? Oke ya, sama semua. Ada yang tanya nggak nih? Nggak ada ya. Bayangan terakhir. Terakhir ini deh. Nanti selalu pekan depan, nanti kita latihan soal ya, full. Silakan. 2 menit. Yang mana rumusnya? Saya rotasi dulu deh, saya tahu rumusnya ya. Tuh, sama baik saya taruh rumusnya di situ. Satu menit lagi, 1 menit 10, inilah dikit lagi Pak ya. Udah? Udah belum? Sepuluh detik lagi. Udah? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Hana? Maesara? Rahmi? Hadaya? Apa bingung? Karima? Halo?
Halo. Halo kawan. Bingung? Ada yang udah belum nih? Oke. Jadi di sini ada yang jawab ya. Berapa Mahes? Berapa Mahes? Nggak apa-apa. Oh, Mahes ini. Oke. Ya, jadi di sini kita ada X, Y. Tapi ternyata hasilnya 1,14. Jadi gimana? Ya, kan ini titik pusatnya kan ini ya. Berarti kita pakai yang ini nih. Jadi X aksen sama dengan min Y tambah A tambah B. X aksennya berapa? 6, min 3 X aksennya ya. 1 maaf. X aksen itu kan ini. Setelah dipindah tuh 1. Berarti 1 sama dengan min Y tambah A-nya. A-nya berarti ini min 3 tambah 6. 1 sama dengan min Y min 3 tambah 6. 1 sama dengan min Y plus 3. Pindah ruas, 1 min 3 sama dengan min Y. Loh. Berarti min 2 sama dengan min Y. Y-nya 2. Bingung nggak Y-nya 2? Nggak ada yang salah kan ini? Maksudnya, ya, Y-nya 2. Nah, sekarang kalau kita, ini kan kita Y aksen. Y aksen. Y aksen sama dengan kan ini ya, ini X aksen, ini Y aksen. X min A plus B. Y aksennya berapa? 14 dia. 14 sama dengan X. Nggak tahu, min A. A-nya tadi berapa? Min 3. Plus B 6. 14 sama dengan X plus 3 plus 6. 14 sama dengan X plus 9. 14 kurang 9 sama dengan X, berarti 5. Oke. Satu orang yang betul ya. Ya, Hana betul. Oke, ada yang tanya nggak sampai sini? Nggak ada? Baiklah. Jika tidak ada kita cukupkan, insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Ini harus terbiasa hafalkan rumusnya. Karena ini kuncinya hanya di rumus aja kok. Jika tidak ditanyakan, kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.